nyata yang akan dipresentasikan oleh salah satu CDP di sekolah ini, Ibu Rahmiwati Guru, tentang budaya positif. Kepada Ibu Rahmiwati, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka kami mau mendiseminasi atau melakukan pembahasan tentang budaya positif yang kami dapat dari pembelajaran kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 untuk tahun ini. Adapun materi yang akan saya paparkan di sini adalah tentang disiplin positif atau budaya positif, di mana kita tahu budaya positif ini berkaitan erat dengan disiplin positif yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah bersama dengan murid-muridnya. Selanjutnya, saya ingin memaparkan juga tentang kontrol diri kita sebagai seorang guru, di mana kita mempunyai kontrol yang positif, kita yang memegang kontrol atas diri kita sendiri, seperti kita ada sesuatu yang kita genggam, yang kita suka, kita genggam. Adapun tantangan dari luar, baik teman kita yang menginginkan kita membuka genggaman tangan kita, tapi kalau kontrol dalam diri kita tidak ada, maksudnya tidak menginginkan kita membuka genggaman tangan kita, maka tidak akan terbuka. Dan selanjutnya tentang disiplin positif, ini sangat erat sekali kita terapkan di lingkungan sekolah kita bersama dengan murid-murid kita. Jadi disiplin positif ini kita terapkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini kita memberikan tugas kepada murid kita. Murid kita melaksanakan tugas kita berdasarkan karena mereka takut dihukum atau karena tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Maksudnya di sini murid kita melaksanakan tugas dari kita karena ingin dipuji atau mendapatkan imbalan dari gurunya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai. Maksudnya di sini adalah murid kita melakukan disiplin di kelas atau di sekolah karena berdasarkan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya tentang keyakinan kelas merupakan salah satu juga dari budaya positif. Jadi keyakinan kelas ini adalah guru bersama murid membuat peraturan di kelas. Jadi murid itu diberikan kebebasan untuk mencurahkan pendapatnya. Peraturan apa yang mereka ingin terapkan di kelas supaya kelasnya bisa berjalan dengan baik, nantinya pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama syaratnya adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang mereka sepakati. Contoh, tidak boleh membuang sampah di kelas. Contoh keyakinan kelas yang dibuat. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor. Yang ketiga, harus tepat waktu masuk. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Jadi murid disuruh ke depan setelah mereka mencurahkan pendapat mereka, kemudian disuruh murid ke depan menempelkan di papan tulis. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi. Jadi murid tadi berdiskusi membentuk keyakinan kelas yang akan mereka terapkan di kelas nanti. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas disetujui, maka ditandatangani bersama dengan guru dan murid. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 4B.
Yang pertama, murid mencurahkan pendapatnya dan menempelkan hasil curah pendapatnya di papan tulis. Kemudian selanjutnya mendiskusikan keyakinan kelas untuk membuat suatu peraturan di kelas. Selanjutnya menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat bersama murid dan bersama guru. The next, ya, materi selanjutnya segitiga restitusi. Kalau untuk segitiga restitusi ini, keyakinan kelas yang kita buat tadi bisa kita terapkan di kelas dengan melakukan segitiga restitusi atau restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini untuk mencari solusi, membantu berpikir murid dalam menyelesaikan apa yang mereka inginkan. Jadi ada 3 langkah-langkah restitusi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada murid kita. Selanjutnya, posisi kontrol guru di dalam kelas. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi untuk posisi yang paling baik yang harus kita laksanakan sebagai guru adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini kita mengarahkan murid kita yang melakukan kesalahan untuk mencari solusi sendiri dari kesalahannya tersebut. Jadi berdasarkan 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh guru dalam menangani murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, itu dia PPT dari saya atau pemaparan dari saya. Di sini saya akan memberi contoh sedikit tentang kontrol manajer yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Bentar ya. Adik, baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku lama 70 sampai 71 dulu. Tadi bukan mana dicari. Adik, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak, lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adik. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak, Apa keyakinan kelas kita? menghargai semua orang. Apakah Adik sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adik bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adik punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain para lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adik untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adik. Bapak akan coba pertimbangkan. Baik, Bapak Ibu, itu contoh salah satu kontrol manajer yang kita terapkan di kelas bersama murid kita yang melakukan kesalahan. Jadi dari ilustrasi tadi itu Pak Tejo dengan Mas Adi menerapkan kontrol manajer. Di dalam kontrol manajer ini guru mengajak murid merefleksikan atas tindakannya. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan
Jadi di sini guru itu mengarahkan murid untuk berpikir kritis, bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya. Sampai di situ pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga yang saya sampaikan untuk saya juga secara pribadi dan juga untuk rekan-rekan guru bisa mengaplikasikannya di dalam kelas bersama murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rafni, kan kemarin itu kita telah membahas itu tentang penyimbasan budaya positif. Tapi berhubung karena waktunya yang tidak cukup ya. Nah di sini saya bertanya juga ya tentang itu penerapan disiplin positif. Itu apa maksudnya? Iya, Bella saya jelaskan ya Bu Devi ya. Untuk pendidikan disiplin positif memang harus kita sebagai seorang guru menerapkan di sekolah kita. Dengan disiplin positif tersebut, murid kita menjadi lebih teratur dan motivasi intuitif di dalam murid kita itu tersadar sendiri mereka melakukan sesuatu yang baik di sekolah itu berdasarkan keyakinan mereka, kesadaran mereka sendiri. Jadi disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah harus berdasarkan kebajikan universal. Contoh berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Seperti itu Bu. Ada tambahan pertanyaan Bu Devi? Artinya saya sudah pas karena yang dijelaskan dan cukup masuk. Saya akan bertanya, saya ingin bertanya juga kepada Ibu Rafni, kita di kelas tidak boleh menghukum murid. Ada posisi 5 kantor guru tadi penerapan untuk membahas tentang penerapan kontrol mengajar. Jadi saya di sini akan bertanya. Saya ingin bertanya juga kepada Ibu Rafni, kita di kelas tidak boleh menghukum murid. Ada 5 opsi kontrol guru yang menjadi penerapan kemarin kontrol mengajar yang disarankan untuk kita gunakan pada murid. Bagaimana penerapan kontrol mengajar itu? Iya. Untuk kontrol manajer yang kita terapkan di dalam kelas itu yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Karena dengan menerapkan kontrol manajer, kita membawa murid kita itu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan dari pelanggaran yang dilakukannya. Jadi dengan kontrol manajer ini murid bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalahnya, dan juga nanti bisa bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapinya. Kalimat seperti apa yang kita gunakan pada murid kalau kita menggunakan kontrol manajer itu? Kalau untuk kalimat yang kita gunakan di posisi kontrol manajer itu, kalimatnya adalah kalimat yang tidak menghakimi anak. Seperti kontrol penghukum. Biasanya kita sering menggunakan kontrol penghukum dengan berkata kasar kepada murid dengan kalimat-kalimat yang tinggi yang membuat murid takut. Jadi dengan kontrol manajer ini, pertama kita harus melakukan restitusi dulu. Restitusi yang kita lakukan pertama menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, mengapa mereka melakukan kesalahan. Kita tanya juga kebutuhan dasar mereka yang tidak salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Seperti itu Pak Eri. Ada tambahan Pak Eri pertanyaannya? Terima kasih Pak Eri. Ibu Rafni, di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita menerapkan restitusi di kelas Ibu Rafni? Iya. Kita harus tahu dulu restitusi itu apa. Kemarin kan sudah saya sampaikan pada penjelasan bahwa restitusi itu adalah kondisi bagi murid kita saat mereka melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai guru harus bisa meyakinkan bahwa murid kita itu harus lebih percaya diri dan bisa kembali kepada kelompoknya. Jadi untuk melakukan restitusi di kelas, itu setelah kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas bersama murid kita, apabila ada murid kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, bisa kita lakukan restitusi berdasarkan keyakinan kelas tadi. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga dari pertanyaan Pak Heri. Pertama, kita harus menstabilkan identitas murid kita. Yang kedua, memvalidasi kesalahan mereka, kemudian menanyakan keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita yang kita buat bersama murid kita. Dan bagaimana dikaitkan dengan 5 kebutuhan hidup manusia? Ya, kalau untuk memvalidasi kesalahan murid atau melakukan restitusi kepada murid dengan kontrol manajer, kita harus melihat dulu latar belakang murid kita itu melakukan kesalahan. Ada 5 kebutuhan bertahan kebutuhan yang harus manusia punya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan
akan kemampuan mereka harus diapresiasi. Kemudian kebutuhan akan pilihan, yang keempat adalah yang kelima maksudnya kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dalam kita merestitusi murid dengan kontrol manajer, kita harus melihat latar belakang murid tersebut melakukan kesalahan. Ya, kita tidak langsung menvonis bahwa murid itu benar-benar bersalah dalam melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Santi. Iya, boleh Bu Santi dan kawan-kawan ini diterapkan di kelas ya, institusi tiga institusi dan kontrol manajer ya. Silakan Bu Nurul. Baiklah Bu Rahmi. Bu Rahmi, ada yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Karena dari pemaparan Ibu kemarin yang saya tangkap bahwa kita seorang guru harus membuat keyakinan di kelas. Bisa dijelaskan itu seperti apa? Iya. Untuk keyakinan kelas itu merupakan peraturan di kelas yang kita buat bersama murid kita, di mana murid kita ajak untuk bercurah pendapat mengenai peraturan apa yang akan kita terapkan di dalam kelas untuk kenyamanan dan kedisiplinan kelas kita nantinya. Jadi di situ kita susun kesepakatan bersama dengan murid kita. Jadi setelah kita susun, setelah kita ajak murid kita berdiskusi, mencurahkan pendapatnya, jadi keyakinan kelasnya baru bisa buat. Jadi untuk keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya, Bu Nurul ya, Bu Santi juga Bu Kiki, sekitar 3-7 keyakinan kelas yang mudah diingat oleh murid kita, ya seperti itu. Bisa dicontohkan itu Bu? Iya, kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid kita. Kemarin juga Ibu Muzdalifah juga sudah membuat keyakinan kelasnya. Jadi seperti ini contoh keyakinan kelasnya ya. Ini saya buat tiga saja peraturannya, 1, 2, 3. Ini sudah dirembukkan bersama murid di kelas. Keyakinan kelas yang kita buat ini setelah disetujui oleh murid, oleh warga kelas, jadi kita minta tanda tangan murid-murid kita. Seperti ini ya. Minta tanda tangan, jadi murid ada 3 keyakinan kelas yang sudah disusun dari peraturan kelas yang telah dibuat bersama murid kita. Jadi bisa kita praktekkan ya, Bu Nurul, Bu Santi. Untuk keyakinan kelasnya seperti itu Ibu ya. Karena dengan keyakinan kelas yang kita buat itu, anak itu lebih bisa mereka bertanggung jawab karena itu dari hasil pendapat mereka sendiri. Saya mengambil pertanyaan berkembali. Bagaimana contoh kalimat keyakinan kelas itu? Seperti apa contohnya seperti peraturan kelas? Ayo. Untuk kalimat keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau untuk kalimat keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Contoh seperti ini, kalau ada murid kita yang kita ajak bercurah pendapat, seperti ini kalimatnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kita ganti menjadi kalimat positif untuk keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu kalimatnya. Diganti dengan kalimat yang lebih positif dan lebih manis untuk keyakinan kelas. Baiklah Bu Rahmi, kalau tentang keyakinan kelas saya sudah paham. Masih ada yang saya tanyakan tentang motivasi perilaku manusia. Bisa dijelaskan gimana? Iya, terima kasih Bu Nurul ya. Kalau untuk motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti ini maksudnya kemarin sudah saya paparkan juga. Apabila murid itu melaksanakan tugas dan mengerjakan tugas dari gurunya karena dia merasa tidak nyaman atau karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Jadi murid kita mengerjakan tugas dari kita atau PR dari kita karena ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan penghargaan dari kita. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan. Ini memang motivasi intrinsik, motivasi internal yang berasal dalam diri murid kita sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal dan motivasi yang ketiga merupakan motivasi internal. Itu Bu Nurul ya. Nah, ini lagi Bu Rahmi, saya sekarang lagi baru tadi anak saya itu ada yang bilang bahwa ada temannya yang suka meminta uang temannya. Nah itu kayak gimana harus kita nasihatinya? Soalnya katanya nggak sih 2 kali itu banyak juga kawannya yang sering kayak meminta uang. Iya, itu bisa dilakukan seperti pertanyaan Pak Dery tadi ya tentang kontrol manajer. Jadi kita bisa melakukan kontrol manajer dengan murid kita. Kita tanya dengan segitiga restitusi tadi ada 3 kan, segitiga restitusi pertama memvalidasi identitas, kemudian juga terakhir menanyakan keyakinannya, kemudian juga menelusuri apa latar belakang murid tersebut melakukan hal
hal tersebut. Kemudian kita kasih solusi dan kasih harapan. Tadi kan mau bertanya tentang perilaku manusia. Maksud saya itu motivasi poin yang ketiga itu Oh iya, saya jelaskan. motivasi yang ketiga adalah murid itu melakukan sesuatu itu berdasarkan diri mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, motivasi prinsip. Jadi itu memang harus kita tekankan kepada murid kita. Pertama mungkin dalam pelaksanaan disiplin, baik di kelas maupun di sekolah. Jadi itu yang harus kita tanamkan kepada murid kita bahwa mereka melakukan disiplin itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri, bukan karena berdasarkan dari luar atau karena takut hukuman, atau karena ingin mendapatkan pujian. Jadi itu yang harus kita motivasi kepada murid kita. Itu dia yang maksudnya unsur yang ketiga atau motivasi yang ketiga. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi Bu Nurul, boleh nih kawan-kawan yang lain bisa jawab juga. Gini Bu, kan di kelas ini kan ada anak yang sehari kan buat PR. Terus dia udah saya bilang ini PR-nya nak ya, tapi Bu pekerjaan di sekolah tidak dikerjakan, pekerjaan di rumah pun tidak dikerjakan, udah dengan lembut pun tidak dikerjakan. Itu bagaimana Ibu? Mungkin ada yang Nah, bisa jawab. jawab. Silakan Bu bantu. Kita kan sharing berkolaborasi. Komunitas bahagia belajar. Silakan Bu. Mungkin itu karena faktor dia kayak tidak terlalu memperhatikan pekerjaan dia sendiri, jadi dia juga menurut dia tuh itu bukan tanggung jawabnya, atau dia kayak ya udah nggak perlu dikerjakan, ya udah gitu. Dan orang tuanya pun mungkin ada juga bertanya, tetapi anak ini ada juga yang tidak menjawab, dibilangnya nggak ada PR. Ada juga anak murid saya seperti itu, orang tuanya bilang ada, saya pernah kirimkan foto anak yang nggak bikin PR, terus orang tuanya juga menghadap ke saya, nunggu saya, kata dia gini, Bu, si ini nggak bikin tugas, katanya nggak ada buat PR, kamu nggak ada buat PR. Saya tanya di rumah, nggak ada PR, enggak. Nah, berarti itu kadang-kadang kan anak yang tidak ada bertanggung jawab, itu dari anaknya juga lagi. Iya bisa Berarti kan? Bu, potong kita, saya bilang ke orang tua kan, kata orang tuanya gini, catat aja Bu di rumah, catat yang mana PR-nya, yang mana ininya, kan tidak bisa setiap hari saya catatkan Bu. Bisa sekali kan ini PR-nya, yang ini, itu gimana tuh Bu? Kalau untuk itu ya, orang tua murid saya pun juga ada yang kayak gitu, tetapi saya bilang itu tidak bisa saya lakukan karena siswa mempunyai tanggung jawab di sekolah. Kalau saya langsung mengecek, berarti saya sama orang tuanya yang berhubungan, anak ini tidak ada tanggung jawab. Sedangkan itu kan tanggung jawabnya ya tugas kewajiban dia, jadi dia harus tahu apa tugas dia, PR di rumah yang harus dikerjakannya, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau kita menghadap ke orang tua lagi, bilang ke orang tua lagi, berarti kita sama orang tua. Anaknya tidak bertanggung jawab, berarti nggak tahu dia kayak tanggung jawab dia apa. Mungkin seperti itu juga Bu Nurul menambahkan ya. Kalau yang sampai ke Bu Sati benar ya. Mungkin kita harus konsultasi sama orang tua. Kenapa anak ini selalu tidak membuat PR? Itu perlu kita konsultasi ke orang tuanya, koordinasi dengan orang tuanya. Jadi di sini juga kita kaitkan dengan motivasi tadi, bisa kita terapkan Motivasinya kurang Bu. ya motivasi dalam dalam motivasi yang ketiga. Itu dari PR buat Bu Nurul bisa diterapkan kepada muridnya. Konsultasi juga dengan orang tua. Ada penambahan dari Bu Kiki? Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan guru yang hebat sudah membantu saya dan juga sudah mau sharing atau berkolaborasi dengan saya tentang pemaparan materi budaya positif. Semoga nanti kita bisa menerapkan, mengaplikasikan tentang budaya positif di kelas dan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya boleh lihat budaya positif. Ayo boleh. Nanti saya kirim juga ya. Saya juga menengok tuh. Iya, boleh. Ini untuk menambah pengalaman kita dan ilmu kita ya tentang budaya. Ini dari pembelajaran guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang saya jalani, ini dia PPT-nya. Jadi nanti saya harapkan Bu Santi, Bu Kiki, Bu Nurul dan yang lainnya juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak berikutnya ya. Bisa dikirimkan ya Bu? Iya, nanti saya kirimkan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Bu ya. Kemarin kan kita sudah berdiskusi kecil ya tentang keyakinan kelas.
Iya, kemarin Bu Devi bertanya tentang disiplin. Oh iya, tentang disiplin positif kan. Itu sudah dijelaskan. Cuma di sini saya tuh pengen membuat di kelas itu keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu Rafni? Iya. Saya sudah membuat Bu Devi ya keyakinan kelas. Kemarin juga sudah saya lihatkan sama rekan-rekan yang lain, guru yang lain. Kalau saya membuatnya sudah berdasarkan kesepakatan bersama dengan murid. Ya, keyakinan kelasnya sudah ditandatangani juga sama murid. Ya, Bu Devi ada 3 poin ya untuk keyakinan kelas saya. Jadi kalau Ibu Devi ingin memulai membuat keyakinan kelas, boleh Bu Devi ajak murid itu untuk mengeluarkan pendapatnya atau aspirasinya. Mereka diberi kebebasan untuk mencurahkan pendapatnya mengenai peraturan apa yang ingin kita laksanakan di kelas kita. Jadi dengan dilaksanakan, dengan adanya peraturan tersebut, kelas kita itu menjadi aman, nyaman, jadi pembelajaran itu berjalan dengan baik. Yang pertama yang kita lakukan, kita mengajak murid, kita bercurah pendapat mereka. Kemudian hasil pendapat murid tersebut kita masukkan, kita tulis di kertas. Kemudian dari hasil curah pendapat murid itulah kita bentuk keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas mungkin murid Ibu Devi membuat kalimat-kalimat yang mungkin kalimat-kalimat yang kurang pas, seperti mungkin yang berlari di kelas atau begitu. Jadi kita rubah menjadi kalimat positif yang lebih manis, yang lebih enak didengar, atau berjalanlah di kelas atau koridor kelas. Itu Bu Devi. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat bersama murid, kemudian kita tinjau lagi keyakinan kelas kita tersebut, apakah sudah pas atau cocok atau ada penambahan lagi dari keyakinan kelas yang kita buat atau mungkin ada yang perlu dikurangi. Kemudian setelah pas, baru kita adakan, maksudnya kita lakukan tanda tangan, menandatangani keyakinan kelas yang kita buat, guru, kemudian murid kita, dan seperti itu Ibu Devi. Berarti itu poin-poinnya berarti boleh lebih lah ya Bu ya. Iya. Kemudian tanda tangan itu untuk seluruh murid. Iya, untuk seluruh murid yang berpartisipasi mencurahkan pendapat tadi, tandanya mereka setuju. Jadi dengan mereka menandatangani ini, berarti mereka telah Tahu gitu kan dengan apa di kelas. Iya, telah termotivasi, mereka telah bertanggung jawab dengan apa yang mereka curahkan, mereka akhirnya bertanggung jawab tidak akan melakukan itu. Jadi untuk poin keyakinan kelas itu Bu Devi disarankan memang antara 3 sampai 7, jangan terlalu banyak, biar mudah murid kita mengingatnya. Jadi batasnya sampai 7 ya. Iya. Jangan sampai 7. Seperti itu Bu Devi. Silakan Bu Devi terapkan di kelas membuat keyakinan kelas membuat Bu Devi ya. Terima kasih ya Bu Rafni ya infonya. Saya akan coba nanti di kelas saya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Bu Rafni ya, karena kemarin Bu Rafni sudah melakukan pembahasan. Nah, kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas, apakah kita bisa melakukan restitusi? Terus bagaimana cara melakukan restitusi di kelas tersebut? Terima kasih Bu Devi ya. Kemarin pada saat melakukan pembahasan, saya juga menyampaikan bahwa setelah kita membuat keyakinan kelas bersama murid kita bisa melakukan restitusi di kelas. Maksudnya seperti apa? Jadi restitusi itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi kita harus paham dulu restitusi itu apa. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau kepada teman mereka sendiri. Jadi mereka di sini tidak merasa minder atau tidak merasa kurang percaya diri setelah mereka melakukan kesalahan. Jadi itulah tugas guru. Jadi apabila murid melakukan kesalahan, jadi guru bisa melakukan restitusi. Dengan melakukan restitusi, dengan kontrol manajer yang memang sudah dianjurkan oleh Kemendikbudristek, guru itu melakukan kontrol manajer kepada murid yang melakukan kesalahan tadi. Jadi murid diarahkan untuk mencari solusi sendiri dari pelanggaran yang dilakukannya. Jadi ya, jadi itulah manfaatnya restitusi tadi kita laksanakan kepada murid. Karena dengan restitusi ini, Bu Devi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama segitiga restitusi adalah menanyakan identitas murid. Yang kedua, memvalidasi kesalahannya. Yang ketiga adalah
menanyakan keyakinan, maka itu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Ya, tentunya saya udah paham. Tapi saya bisa melakukan diskusi ya di kelas. Iya, Bu Devi coba melakukan diskusi di kelas apabila ada murid kita yang melakukan pelanggaran. Jadi kita gunakan kontrol manajer. Jadi kita beralih dari paradigma lama kita. Biasanya kita menggunakan mungkin kontrol pengukur, kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pemantau, atau kontrol sebagai pembuat masalah kepada murid kita. Jadi coba kita ubah perlahan-lahan kita menggunakan kontrol manajer kepada murid kita. Terima kasih ya Bu Rafni ya, penjelasannya cukup paham saya dengan apa yang disampaikan. Iya, sama-sama Bu. Oh ya Bu Rafni, saya tambah lagi ya pertanyaan saya ya, karena ada yang menjajal gitu ya. Tadi ada kan Bu Rafni menjelaskan tentang segitiga, saya nggak begitu dengar gitu kan. Segitiga restitusi ya itu kurang paham gitu. Apa itu segitiga restitusi? Iya Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan segitiga restitusi itu kita mengarahkan murid kita yang tadi mempunyai rasa bersalah menjadi tidak mempunyai rasa bersalah, membangkitkan kembali rasa percaya diri murid kita. Mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, kepada teman mereka tadi sudah disampaikan. Jadi untuk segitiga restitusi itu Ibu tadi sudah dijelaskan juga. Itu kita laksanakan pada saat kita melakukan kontrol manajer kepada murid kita apabila mereka melakukan kesalahan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu menstabilkan identitas atau stability quality, stability identity. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang akan kita lakukan. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah dari murid kita. Semua perilaku memiliki alasan kenapa murid kita melakukan itu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang telah kita buat tadi bersama murid kita tanyakan kepada murid kita yang buat salah ini, keyakinan apa, keyakinan kelas apa. Jadi murid kita menjawab keyakinan kelasnya saling. Bagi Bu Rafni, kemarin Bu Rafni sudah menjelaskan tentang pembebasan posisi kontrol manajer. Tolong Bu dijelaskan dulu bagaimana itu yang dimaksud dengan posisi kontrol manajer. Iya. Karena kami masih kurang paham. Iya, Bu Masni ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kontrol manajer itu Ibu, kita melakukan menyelesaikan permasalahan anak atau anak yang melakukan pelanggaran itu dengan kontrol manajer, di mana kita mengarahkan murid kita itu untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan dari pelanggaran yang dilakukannya. Jadi murid itu diajak untuk bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukannya. Jadi posisi guru di sini ini tidak sebagai pengukur, tidak dengan kalimat yang keras, yang dengan kalimat yang kasar, tidak seperti itu. Jadi di sini murid merasa guru itu melindungi mereka, kemudian mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Contoh mungkin kalimatnya seperti ini Bu ya. Mungkin seperti ini, mungkin ada anak murid kita yang terlambat datang ke kelas, mungkin kita bisa menanyakan validasi dulu identitasnya. Mengapa murid tersebut terlambat? Kita cari dulu latar belakang mereka terlambat. Kemudian baru kita verifikasi permasalahannya. Kemudian baru tanya keyakinan kelas yang kita buat tadi Bu itu. Seperti itu. Oh ya, terima kasih penjelasannya Bu ya. Mudah-mudahan kami ke depannya juga bisa menerapkan hal seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Mudah-mudahan bisa diterapkan Bu ya kontrol manajer dengan murid kita di kelas. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Masni. Ini masih ada ini yang mau saya tanyakan ya, karena tadi Bu Rafni sudah menjelaskan tentang restitusi, tapi ini yang segitiga restitusinya. Saya belum begitu paham gitu kan yang dijelaskan tadi. Jadi saya karena terlalu banyak mungkin ya Bu Rafni. Apa itu segitiga restitusi itu Bu Rafni? Iya, tadi sudah dijelaskan itu ya, segitiga restitusi itu adalah di mana guru itu membawa kondisi murid yang mereka membuat suatu kesalahan tadi, dibangkitkan lagi rasa percaya dirinya, bisa mereka kembali lagi kepada kelompoknya atau kepada temannya. Jadi dengan melakukan restitusi kepada murid kita melakukannya dengan kontrol manajer. Jadi dengan kontrol manajer itu kita melakukan tiga segitiga restitusi. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan kepada kita yang melakukan kesalahan tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang
buat lagi. Ya apabila murid kita melakukan kesalahan, kita tanya keyakinan kelasnya, keyakinan kelas kita apa, jadi murid akan menjawab, jadi mereka ingat, jadi timbul rasa tanggung jawab mereka dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan seperti itu. Jadi Bu Devi dengan tiga restitusi tadi, jadi untuk menstabilkan identitas, jadi di sini ini kita bisa membawa identitas anak dari orang yang gagal tadi yang melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena kadang mereka mencari perhatian, ada juga anak itu karena ada kebutuhan dasarnya, makanya ada 5 kebutuhan dasar yang saya jelaskan yang ini dipenuhi anak tersebut, maka anak itu melakukan kesalahan. Jadi sebagai guru harus bertanya kepada murid tersebut, harus mencari tahu latar belakang murid tersebut melakukan kesalahan. Jadi kalimatnya Bu Devi yang kita sampaikan kepada murid kita dalam identifikasi atau menstabilkan identitasnya bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kita jelaskan begitu. Ibu juga pernah berbuat salah, bisa kita jelaskan kepada murid kita begitu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kedua, validasi tindakan salah. Jadi kita bisa mengenali tujuan dari setiap tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh murid kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi, saya kepala sekolah dari Ibu Rahmi. Pelaksanaan pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Rahmi beberapa waktu yang lalu memberikan energi yang positif bagi saya sebagai kepala sekolah dan bagi rekan guru yang lainnya. Dengan memaparkan materi budaya positif, diharapkan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Rahmi bisa diaplikasikan oleh guru-guru di kelas dan di sekolah. Sejauh ini saya melihat Ibu Rahmi sudah menerapkan budaya positif di kelas. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas dan kontrol manajer yang dilaksanakan dengan murid. Dan saya perhatikan juga sudah berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai budaya positif ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat buat Ibu Rahmi dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, rekan sejawat Ibu Rahmi yang mengajar di SD Negeri Pos 19 Pardijaya. Adapun tanggapan saya mewakili dari teman-teman rekan sejawat yang lain yang telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Bu Rahmi tentang budaya positif. Sangat-sangat bagus sekali dan apa yang disampaikan Bu Rahmi membuat kami ingin mengimplementasikan apa yang telah disampaikan. Sangat bagus sekali. Kemudian sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rahmi di kelas, apa yang disosialisasikan sudah saya amati dan kami di sini semua sangat mendukung dan sangat tertarik bagaimana Bu Rahmi bisa mengimplementasikan budaya positif, terutama keyakinan kelas dan di video restitusi Bu Rahmi telah membuat sebuah kegiatan yang benar-benar menginspirasi bagi kami semua sebagai rekan gurunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semangat Bu Rahmi, CGP Angkatan 6, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerjanya Bu Rahmi. Beberapa waktu lalu Bu Rahmi telah memaparkan tentang budaya positif. Dan saya mendapatkan banyak ilmu dari yang telah Bu Rahmi paparkan. Yang pertama tentang kontrol manajer dan keyakinan di kelas. Dan ini saya akan terapkan di kelas bersama murid-murid saya. Semangat Bu Rahmi, kami selalu mendukungmu. Semangat terus.